Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Seperti biasa, Bicara akan mengangkat topik-topik yang mungkin saat ini sedang menjadi perbincangan ataupun sedang terjadi di kita ataupun sekitar kita. Dan untuk membahas topik tersebut, kami akan mengundang para guru kami atau para asatidzah untuk membahas ini dari sisi syar'i, sehingga nantinya bisa kita dapatkan faedah-faedah yang insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita menghadapi masalah ini. Dan untuk episode Bicara kali ini sudah hadir di studio kita guru kita Ustadz Permana Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, Ustadz, karena Ustadz sudah hadir di sini, kami ingin langsung bertanya nih Ustadz. Dan sebelumnya Ustadz, sebelum bertanya, kami ingin menyampaikan kepada pemirsa Rosyad TV, kami turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya yang jatuh kemarin di Pulau Seribu ya. Dan berkaitan dengan itu Ustadz, kami ingin bertanya Ustadz. Ini kan banyak Ustadz kejadian-kejadian juga Ustadz, pesawat jatuh, kemudian kecelakaan bus, kemudian kereta api, gempa bumi segala macam, dan ini memakan korban jiwa Ustadz. Nah, Dan ini merupakan kejadian atau kematian yang mungkin tidak bisa kita sangka-sangka karena kedatangannya itu nggak disangka. Dan contoh seperti misalnya kasus pesawat jatuh Sriwijaya itu adalah ya ada yang mau pergi liburan, ada yang mau pulang kampung, tapi ternyata di perjalanan Allah takdirkan mereka wafat ataupun meninggal Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, ini sikap kita Ustadz sebagai seorang muslim menghadapi sesuatu yang pasti tapi datangnya nggak pasti gitu Ustadz. Pasti datang tapi kita nggak tahu kapan kepastian datangnya. Nah, ini sebagai sikap kita sebagai seorang muslim seperti apa ini Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit nasihat pada kami Ustadz. Fadol Ustadz. nah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama mungkin kita turut berbelasungkawa atas peristiwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, ketenangan ke dalam hatinya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Salah satunya adalah kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengundur-undurnya dan tidak ada pula yang bisa mempercepatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal. Ya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajalnya, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengakhirkan dan tidak ada pula satu orang pun yang mampu mempercepatnya. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang ajal ini,
Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Mungkin dia sudah menyiapkan dirinya, saya akan mati di sini, saya sudah menyiapkan kuburan ini dan seterusnya. Tapi yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui segala sesuatunya. Oleh karenanya ini bahagian dari rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ai ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya, apa yang akan diperolehnya besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Salah satu yang terjadi mungkin, lihat Bang Jiang, Yes. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir ini. Siapa-siapa saja yang meninggal pada hari Sabtu kemarin tanggal 9. Nah, siapa yang membeli tiketnya, kemudian siapa yang akan berangkat. Lihat bagaimana persiapan-persiapan. Padahal persiapan yang mereka siapkan di sini adalah persiapan menuju kematian. Tidak lain yang mereka siapkan adalah persiapan menuju kematian. Dan Allah sudah tetapkan siapa-siapa saja yang mati pada saat itu. Dari siapa yang membeli tiket. Kemudian mereka sudah menyiapkan bekalnya. Lihat ketika mereka masuk check-in, yang sudah disambut dengan senyum-senyum pegawainya. Kemudian mereka sudah duduk di bangku di ruangan tunggu. Kemudian mereka sudah masuk ke dalam pesawat. Anak-anak, wanita, laki-laki, orang tua, dewasa. Iya, dengan jumlah yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ternyata ketika mereka naik ke atas pesawat dan mulailah pesawat itu terbang, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian pada akhirnya ternyata semua menuju kepada kematian. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mungkin mereka bahagia memberikan pesan-pesan, mungkin ada yang titip-titip pesan, ada yang liburan, ada yang bekerja dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka perjalanan mereka adalah perjalanan menuju kematian. Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada saat itu mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu yang lain yang pasti mereka wafat. Kalaupun kita ingin lari dari kematian, maka kematian itu akan senantiasa menghampiri kita. Ketahuilah, setiap detik, setiap menit yang kita lalui pada dasarnya ketika kita berjalan, perjalanan kita menuju kematian. Antara kita dan kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia. Tapi suatu kepastian yang kita tidak mengetahuinya. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, pada dasarnya kita berjalan menuju kematian. Kalaupun ada orang-orang yang berusaha untuk lari dari kematian, kematian itu akan menghampirinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mereka lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menghampiri mereka. Jadi pada dasarnya kehidupan kita sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita berada di fase dunia, batasan sudah ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, usia umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Maka bagaimana sikap kita, bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi kematian ini? Ada salah seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar. Dia datang kepada Nabi, laki-laki Ansor, lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu dia pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling baik? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik yaitu mukmin yang paling bagus akhlaknya. Inilah yang paling baik. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, ayyul mu'minina akyas. Mukmin yang bagaimana yang dia cerdas. Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra.
wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Seorang mukmin yang dia sudah tahu kepastian ini akan datang, yaitu ajal, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya saja kepastian ini dia tidak tahu kapan terjadinya. Sesuatu kematian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kematian ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin semua manusia akan bersiap-siap menuju kematian. Dan ini bahagian dari beriman kepada perkara yang gaib, yaitu kematian, yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka detik demi detik, menit demi menit yang Allah masih berikan untuk kita, inilah kesempatan kita untuk menjadi mukmin yang cerdas, yaitu yang banyak mengingat kematian. Oleh karenanya, di antara cerdasnya seorang mukmin yang dikatakan oleh Nabi SAW yang banyak mengingat kematian, maka salah satunya adalah dia menyiapkan persiapan menuju kematian dengan apa? Yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita dimatikan oleh Allah. Apakah kita sudah bertaubat atau tidak? Maka kewajiban kita adalah terus bertaubat sebagaimana Nabi SAW setiap harinya mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW menghabiskan waktunya 70 sampai 100 kali banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyaklah berdoa dalam doa-doa kita, dalam sujud kita. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku taubat nasuha sebelum meninggal. Kemudian yang kedua, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak melakukan amalan-amalan soleh. Karena amalan soleh inilah yang bisa menyelamatkan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah seseorang itu akan diwafatkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita berharap kepada Allah kita juga diwafatkan dalam kebiasaan yang baik pula. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, kafa bil mauti mau'izatan. Cukuplah dengan kematian ini sebahagian nasihat bagi kita. Jadi kematian yang ada, yang mungkin datang, kita tidak mengetahuinya, dan kita sudah melihat banyaknya kematian yang ada, dari penyakit, dari bencana alam, dari musibah, ini menjadi nasihat bagi kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk apa? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allah a'lam. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz atas faedahnya. Baik pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, itu dia tadi faedah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Permana hafizahullah taala. Dan semoga ini bisa kita amalkan di kehidupan kita nantinya setelah kita melihat tayangan ini. Baik, dan demikian sudah seluruh rangkaian acara program Bicara kali ini, Bincang Agama Raih Pahala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.